Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan. Sate pagi hari ini bertemakan perkara kecil sumber petaka. Adapun firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Salah satu hal yang bisa menyebabkan sebuah pesawat terbang jatuh adalah masalah pada sensor di bagian angle of attack atau AOA pada sayap pesawat yang berguna untuk mengukur sudut pesawat terhadap aliran udara. Kerusakan pada bagian kecil ini bisa menyebabkan pilot mengalami kesulitan untuk menentukan kecepatan pesawat. Yang pasti bahwa kesulitan tersebut bisa berakibat fatal. Sekarang mari kita pindahkan urusan pesawat ke urusan hidup kita sehari-hari. Apa yang akan terjadi jika gara-gara salah paham soal kecil di rumah, seorang suami harus dimarahi seperti telah melakukan kesalahan besar? Akibat yang bisa terjadi adalah hari itu sang suami menginap di hotel dan keretakan rumah tangga mulai terjadi. Apa yang akan terjadi jika gara-gara seorang istri salah pakai pakaian ke pesta lalu suami kesal dan marah di depan orang tanpa sadar? Hal ini akan menyebabkan istrinya menanggung malu besar dan mulai tidak menyukai suaminya. Apa yang akan terjadi jika gara-gara mobil sang ayah yang dipakai oleh anaknya terserempet mobil lain dan lecet, lalu sang ayah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan? Sang anak bisa saja mendapatkan luka jiwa dan merasa bahwa ayahnya lebih menyayangi hartanya dibanding anaknya. Dan masih banyak lagi ribuan contoh kasus yang bermula dari hal-hal yang sangat sepele, tetapi dampaknya ternyata tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Inilah yang saya ingin berikan bayangan bahwa ini sama saja dengan kecelakaan sebuah pesawat besar, hanya karena gara-gara kerusakan kecil saja di bagian sensor AOA-nya. Saya makin mengerti mengapa kita memerlukan Roh Kudus untuk betul-betul berdiam dalam diri kita dan memberikan kepekaan batin tentang mana yang penting dan mana yang kurang penting. Bagaimana Roh Kudus akan melahirkan orang yang menjadi baru, bagaimana ia berbisik dalam kalbu kita, bagaimana ia membuka pikiran kita pada sesuatu yang tidak kita lihat, memperkuat talenta kita, memproses kesadaran dan kesabaran kita, ketangguhan, dan sebagainya. Waktu Yesus berkata, "Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus," artinya juga adalah Yesus tahu bahwa kita memerlukan Roh Kudus untuk menuntun kita. Setiap orang yang percaya didiami oleh Roh Kudus. Tapi kita harus mulai dengan percaya Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Begitu kita mengamini dalam hati kita, segera Roh Kudus masuk dan berdiam. Makin hari kita akan dibentuk semakin kuat. Orang yang didiami oleh Roh Kudus makin hari akan makin dibentuk menjadi seperti Yesus dalam sifat-sifatnya dan dalam perbuatannya seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Mulailah dengan meminta tuntunan Roh Kudus bagi dirimu dan serahkanlah setiap hari dalam tuntunannya. Seringkali ia berbisik mengingatkan tentang firman yang telah kita baca. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Engkau tahu kelemahan kami, dan karenanya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. How great the love of God for me, to let His Son come down, to take my place upon the tree, and where
cross of Calvary, for me, for me, for me, for me. He laid down his life for me. Betapa besar ya Tuhan cinta-Mu padaku. Engkau memberikan anak-Mu mati ganti aku. Bagi aku mati di bukit Golgota. Bagi aku dikorbankan hidupnya. For me, for me, for me, for me upon the cross of Calvary.